Alhamdulillah, marilah kita Bapak-bapak sekalian bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga membawa manfaat yang besar bagi kemajuan umat Islam di Kabupaten Maros ini. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini ada dua acara yang kita akan gabungkan sekaligus karena ada rentetannya, ada kaitannya. Yaitu yang pertama adalah kajian, jadi dakwah dan kajian mengenai terciptanya rasa aman atau menciptakan rasa aman, ya bukan terciptakan, menciptakan. Ada aktif, menciptakan rasa aman di antara pelaksanaan tugas pemerintah dan kewajiban ulama. Sebagai orang awam dan pihak pemerintah, tentu banyak hal yang perlu dipertanyakan karena sejak Quran diturunkan, kita juga sudah mendengarkan informasi lewat Quran itu bahwa ulama dan umara itu harus sinergi, harus bersatu. Ini yang kita mau dalami, apa betul itu harus bersatu. Tapi yang pasti bahwa kalau tidak bersatu, mereka jalan sendiri. Maka tentu akan terjadi overlapping di dalam pelaksanaan tugas. Akan terjadi kekacauan di dalam pelaksanaan tugas. Kalau tidak bersatu antara umara dan ulama. Seperti misalnya pemerintah itu sangat sensitif sekali dengan yang namanya kepercayaan. Tentu ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh ulama di dalam membina umat. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh ulama dalam membina umat. Ada hal-hal lain yang justru dilakukan oleh umara dalam membina umat yang tidak bisa dilakukan oleh ulama. Tetapi dari pihak umara, pemerintah tidak akan mungkin bisa membangun, tidak akan mungkin bisa membina umat kalau tidak terbangun kepercayaan antara umat dengan pemerintah. Nah, siapakah di antara kita ini yang berkewajiban untuk memunculkan kepercayaan umat itu kepada pemerintah? Apa pemerintah saja sendiri yang harus berusaha bagaimana supaya dipercaya oleh rakyatnya, ataukah tidak keikutsertaan ulama untuk membangun kepercayaan itu kepada pemerintah oleh umat? Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus kita pikirkan bersama, sehingga saya merasa berkepentingan untuk merasa perlu sekali untuk mengundang saudara Zulkarnain Sanusi untuk memberikan melempar permasalahan ini ke tengah-tengah kita semua, sehingga saya katakan dakwah dan kajian, karena kita mungkin harus mengkaji secara bersama-sama. Mohon maaf nanti kalau di dalam dialog ini saya serahkan kepada Pak Kadir Halid untuk sebagai moderator di dalam memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dialog buka tentang masalah yang kita judulkan pada hari ini. Kemudian yang kedua yaitu masalah ajakan pemerintah daerah, bahkan kesiapan pemerintah daerah untuk menganggarkan kepada bapak-bapak sekalian, para muballigh, para ulama untuk terjun ke bawah menjemput bola di dalam mendidik kelompok-kelompok masyarakat kita yang agak jauh dari
pembinaan, agak jauh dari pembinaan, karena pada umumnya biasanya pembinaan umat ini dari sisi agama lebih banyak dilakukan oleh yang pintar-pintar itu, yang pakar-pakar yang ada di sekitar kota, sementara yang ada di daerah pedalaman masih haus dengan bimbingan-bimbingan keagamaan. Oleh karena itu pemerintah daerah dengan Departemen Agama bersama dengan Majelis Ulama dan Dewan Syariah sepakat untuk kita buat satu program kerja bersama agar bagaimana supaya umat ini kita bisa yang jauh daripada yang agak jauh dan jauh dari dakwah ini bisa mendapat pengajaran daripada pendidikan daripada para ulama kita, para dai kita ahli Kabupaten Maros ini. Dan untuk itu sekali lagi bahwa pemerintah daerah bersedia untuk menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan itu. Kemarin Bapak Kadlib Agama mengatakan sementara dirapatkan disusun acaranya. Ya mudah-mudahan hari ini ada gambaran yang kita bisa lihat. Kalau menurut Pak yang mewakili Pak Kadlib sudah ada sudah ada pola yang dibuat, yang pola pelaksanaan yang nanti akan bisa dipaparkan lewat infokus. Jadi ada supaya bisa disiapkannya layaknya, barangkali bisa nanti Jadi Bapak saudara-saudara sekalian, harapan kami bahwa khususnya kepada para aparatur pemerintah daerah Kabupaten Maros tentunya tidak lepas daripada bagaimana supaya pemerintah daerah ini bisa terbangun kepercayaan dari umatnya, dari masyarakatnya di Kabupaten Maros ini, tidak terlepas daripada bagaimana saudara-saudara sekalian sebagai aparat pengomong rakyat bisa menunjukkan kemampuan kerja saudara-saudara sekalian diiringi dengan kepedulian, ketulusan dan juga kejujuran di dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Itu yang penting menjadi perhatian daripada para aparatur kita. Jadi bagaimana saudara-saudara juga ikut membangun kepercayaan umat ini, membangun kepercayaan masyarakat ini kepada pemerintah dalam memberikan kepeduliannya, ketulusannya dan kejujurannya serta kemampuan kerjanya, sehingga betul-betul apa yang diberikan kepada masyarakat itu bisa diterima dan dinikmati oleh masyarakat kita di Kabupaten Maros ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, khususnya bapak-bapak para dai kita di Kabupaten Maros ini, inilah bahagian daripada senantiasa upaya kami bagaimana supaya Kabupaten Maros ini sesuai dengan visinya mewujudkan suatu masyarakat yang mapan, masyarakat yang mandiri dalam nuansa iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga visi ini bisa terlihat di tengah-tengah masyarakat kita insyaallah. Saya kira inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya serahkan kepada Bapak Ustaz Sultan Naim Selusi untuk menyampaikan dakwah dan kajian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Maros, yang saya hormati Bapak Kadlib Agama Kabupaten Maros dan jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Maros dan para ahli ulama, dan yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Syariah
syariat dan jalannya. Dan yang saya muliakan dan saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, judul kajian dan dakwah hari ini yaitu menciptakan keamanan antara tugas pemerintah dan kewajiban ulama adalah sebuah judul yang sangat penting sekali dan membutuhkan berbagai cabang pembahasan. Dan ada baiknya saya mulai dengan sebuah kata mutiara yang patut ditulis dengan air emas yang diucapkan oleh salah seorang pemerintah di masa atau di abad yang ketiga Hijriah, yaitu Imam Sahli bin Abdullah At-Tasturi. Beliau berkata, "La yazalu an-nasu bi khairin ma afdamu al-ulama ma afdamu as-sultan wal ulama. Fa in afdamu hadaini aslaha Allah dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum." Kata beliau, manusia akan terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan penguasa dan ulamanya. Apabila manusia mengagungkan kedua ini, ulama dan penguasa, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Dan apabila manusia menganggap remeh dua ini, penguasa dan ulama, maka mereka pun merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Ini adalah kalimat mutiara yang sangat indah sekali, menunjukkan pengalaman beliau dan keilmuan beliau. Sebab beliau adalah seorang gubernur, pernah memimpin di Mekah dan pernah juga diangkat sebagai gubernur di berbagai tempat. Dan beliau juga seorang arif ulama yang terkenal. Maka ini adalah dasar-dasar pijakan, dan tentunya sebagaimana yang saya utarakan, materi ini butuh pembahasan yang luas. Maka secara global dalam kesempatan yang beringkas ini, mungkin ada baiknya di awal pendahuluan kita akan menyebutkan beberapa dasar penting dan kaidah-kaidah pokok yang kita membangun bagaimana dasar mewujudkan hubungan, menyelaraskan antara hubungan para ulama dan penguasa. Kemudian yang kedua dari pembahasan kita adalah penyebutan tentang hak-hak ulama dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah penyebutan tentang hak-hak penguasa dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang keempat, sebagai pembahasan terakhir dan inti dari fondasi-fondasi yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya,
adalah bagaimana menciptakan keamanan untuk bangsa dan negara dibangun di atas hal tersebut. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, untuk kaidah-kaidah dan dasar berpijak, mungkin di sini ada 5 atau 6 perkara yang saya ingin ingatkan. Perkara yang pertama, bahwa suatu hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan tidak ada silang pendapat akan hal ini, bahwa jalan kebenaran itu cuma satu. Jalan yang dengannya tercipta kebaikan dan kemaslahatan cuma satu. Itulah jalan Islam ya Allah subhanahu wa ta'ala ridai untuk kita. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Disebut dengan nama sirat, bentuk mufrad, kata tunggal, satu jalan, mustaqiman, lurus. Ya, diterangkan, ini jalanku yang lurus. Kemudian Allah memerintah fattabi'u, ikuti jalan tersebut. Tidak ada pilihan lain. Ya. Setelah menekankan untuk mengikuti, Allah mengingatkan akan bahayanya menyimpang dari jalan yang lurus itu. Allah berfirman, "Wala tattabi'us subul," dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabil, sehingga akan memecah kalian dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah berwasiat kepada kalian supaya kalian itu bertakwa. Maka bagi siapa yang menghendaki kebaikan, mewujudkan kebaikan di tengah manusia, hendaknya kembali kepada tuntunan agama. Dan ini yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau berkata, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum atnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina. Al-'ina ini salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Ini pelanggaran pertama. Dan apabila kalian telah sibuk dengan peternakan, riba dengan pertanian, beternak dan bertani bukan hal yang tercela dalam syariat, tapi yang tercela dalam nas hadis ini pertanian dan peternakan yang melalaikan dari agama. Kemudian yang keempat, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Rasulullah bersabda, apabila kalian telah tertimpa oleh 4 penyakit ini, dan 4 penyakit ini pernah dikonteks di dalam hadis lain, diriwayat Imam Ahmad dari Thauban, di mana Nabi menyebutkan bahwa umat suatu saat akan diperebutkan di tengah manusia seperti memperebutkan makanan. Kemudian ketika ditanya apa sebab hal tersebut, salah satu yang beliau sebutkan adalah penyakit al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Iya. Dalam hadis ini berjual beli dengan cara ina, sibuk dengan peternakan, pertanian, cinta dunia. Wa taraktumul jihad, takut mati. Ya. Kalau kalian telah melakukan hal ini, Nabi bersabda, "Sallallahu alaikum dhullan." Sungguh Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'u, kehinaan ini tidak akan diangkat hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tidak ada jalan lain untuk mengangkat kehinaan kecuali hanya kembali kepada jalan agama. Karena itu, kembali kepada jalan agama adalah dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang merupakan dasar pegangan kaum muslimin. Selain dari itu, dia juga harus mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti dengan mereka dengan baik. Dan seluruh hal ini adalah kewajiban yang diwajibkan kepada kita di dalam syariat. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari sisi Rabb kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan, beliau berkata, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara,
kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitab Allah dan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak juga pula pantas bagi seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada sekitar 33 ayat perintah untuk taat kepada Allah dan perintah untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka seluruh hal ini adalah hal yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan juga wajib memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka di dalam Al-Quran. As-sabiqun was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Orang-orang yang terdahulu, lagi pertama dari sahabat Muhajirin dan Al-Ansar. Ini yang dipuji. Dipuji juga bersama dengan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, jadi pujian untuk sahabat dan orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Apa pujiannya? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang ketiga, mereka kekal di dalam surga ini. Dan yang keempat, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Kata para ulama, pemahaman kebalikan dari ayat, siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka Allah tidak ridha kepadanya dan tidak disiapkan untuknya surga dan dia tidak mendapatkan keberuntungan. Karena itu di dalam surah An-Nisa 115 penegasan yang sangat keras sekali bagi siapa yang menyimpang dari jalan kaum mukminin, jalannya para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah menyatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak padanya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu adalah para sahabat. Ya. Maka Allah mengancam siapa yang melakukan hal tersebut, durhaka kepada Rasul dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan mereka larut dalam kesesatannya dan kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Maka ini dasar yang pertama, pijakan yang pertama. Pijakan yang kedua yang perlu kita saling mengingatkan di sini, bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini adalah sebab meraih kemuliaan dan kejayaan dan terhindarnya kaum muslimin dari segala kekalahan dan segala kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala menjamin hal ini dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam surah Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Allah menjamin dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Jamin. Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari dzikri, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dongka. Dongka dia menerjemahkannya sempit, kehidupan yang sempit, dan sebagian para ulama dia menafsirkannya adab di dalam kubur. Dia akan mendapatkan kehidupan adab di dalam kubur. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Ini bagi siapa yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang lurus. Dan dimaklumi bahwa syariat ini diturunkan untuk rahmat dan kebahagiaan untuk kita, bukan untuk malapetaka dan kesengsaraan. Ya, karena Allah firman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepada engkau Nabi Muhammad supaya kamu menjadi sengsara. Tidak. Ya. Tapi dia adalah rahmat untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad
kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya. Dan di dalam nas-nas Al-Quran peringatan-peringatan yang sangat keras bagi siapa yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, perintah Allah. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Ya, ancaman bagi siapa yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengingatkan dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, kata beliau, "Waju'ila dzallu was-sagharu ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisih perintahku. Maka ini dasar yang kedua yang merupakan pijakan kita di dalam pembahasan ini. Kemudian dasar yang ketiga yang merupakan pijakan kita dalam pembahasan bahwa Islam sangat memperhatikan makna keamanan di tengah umat. Islam sangat memperhatikan makna keamanan di tengah umat. Karena Islam menjelaskan tentang pentingnya keamanan. Dan Islam terangkan jalan-jalan untuk meraih dan menciptakan keamanan. Dan Islam terangkan tentang bagaimana hukum-hukum yang harus diberlakukan agar supaya tercipta keamanan di tengah manusia. Bahkan diterangkan nikmat aman ini untuk manusia di dunia dan nikmat keamanan untuk di akhirat sebagai suatu hal yang memang sangat diperhatikan di dalam syariatul Islam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dua surah, di surah Al-Baqarah dan di surah Ibrahim, tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun ada perbedaan alif lam dalam penyebutan al-balad. Doa yang pertama ketika Nabi Ibrahim baru masuk merintis. Doa yang kedua ketika Nabi Ibrahim setelah masuk diperintah untuk keluar, dia tinggalkan keluarganya. Setelah itu masuk lagi dan berdoa. Ya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami. Wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ya. Sebagai negeri yang aman. Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami dan keturunan kami dari menyembah berhala. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau merintis Mekah, beliau sangat sadar dan sangat mengerti bahwa kebahagiaan sebuah bangsa dan negara, sebuah masyarakat apabila ada keamanan di tengah mereka. Maka ini yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai macam bentuk, ya, keamanan di tengah manusia, nikmat keamanan di tanah haram di Mekah, bagaimana dijadikan sebagai negeri yang aman. Ini untuk mengingatkan kepada manusia betapa pentingnya keamanan ini, betapa pentingnya keamanan tersebut. Dan Islam mengatur, ya, keamanan sampai di tempat yang paling aman sekalipun diatur agar supaya tetap tercipta keamanan. Di masa dahulu para sahabat kadang keluar, mereka bawa senjata, bawa pedang, bawa tombak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, "May yadkhul fi masjidina aw fi suqina." Siapa yang masuk ke masjid kami, tempat yang paling aman masjid. Atau siapa yang masuk ke pasar kami, wa ma'ahu nabal, dan dia membawa tombak, kata Nabi, "Falyamsik bi nisaliha, thumma liyamsik bi nisaliha, thumma liyamsik bi nisaliha." Hendaknya dia pegang dengan runcingnya. Dia pegang runcingnya. Dia kali beliau ucapkan agar supaya manusia tidak menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Ya. Bahkan menunjuk kepada saudaranya dengan besi dilarang oleh Rasulullah SAW dan diancam dengan ancaman yang sangat tegas. Di mana Rasulullah bersabda, "La yazalul malaikatu tal'anuhum hatta yada'aha." Terus-menerus malaikat itu melaknat mereka sampai ia menurunkan besi itu. Ya. Ketika dia berisyarat kepada saudaranya. Dan untuk menciptakan keamanan ini, Rasulullah sangat marah apabila telah sampai suatu masalah kepada beliau dan beliau telah berikan sebuah hukum sebagai kepala negara yang memutuskan peradilan, maka beliau sangat marah kalau ada yang datang kemudian memberikan syafaat, memberikan bantuan agar orang ini diringankan hukumnya. Beliau sangat marah akan hal tersebut. Pernah terjadi Usama bin Zaid, dan Usama bin Zaid ini orang kecintaan Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu, tatkala ia datang untuk meminta diringankan pada sebagian orang, maka Nabi SAW sangat marah dan beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha."
andai kata yang mencuri itu adalah Fatimah putri Nabi Muhammad, saya sendiri yang akan potong tangannya. Ya. Dan ini untuk menciptakan keamanan di tengah manusia dan menunjukkan bahwa Islam betul-betul memperhatikan makna keamanan. Sampai pentingnya keamanan ini di antara nikmat yang sangat besar yang didapatkan oleh penduduk surga kelak di kemudian hari adalah keamanan. Ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka nanti di surga pada kedudukan yang penuh dengan keamanan. Udkhulul jannata aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keamanan. Dan berbagai ayat yang sifatnya disebutkan kenikmatan di dalam surga, dan salah satu kenikmatan itu adalah keamanan. Ya, maka ini kaidah yang ketiga yang hendaknya menjadi pijakan kita, bahwa Islam adalah agama yang betul-betul mengatur makna keamanan di dalam syariat. Kemudian pijakan yang keempat, hendaknya diketahui bahwa agama kita, agama Islam, menetapkan tentang wajibnya membentuk atau wajibnya mengangkat penguasa di tengah manusia. Ya. Dan ini dari pokok-pokok syariat dan dasar-dasar syariat kita. Sebab tidak akan tercipta kemaslahatan di tengah manusia dan tidak akan tertolak mafsadat di tengah manusia tanpa ada penguasa, tanpa ada seorang pemimpin yang memimpin mereka, tanpa ada tempat yang mereka semua bersatu di bawahnya. Ya. Karena Islam mewajibkan akan adanya kepemimpinan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardh, walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebagian manusia itu melindungi sebagian yang lainnya, maka sungguh bumi ini akan rusak. Sungguh bumi ini akan rusak. Akan tetapi Allah Maha mempunyai rahmat, Maha mempunyai keutamaan untuk alam semesta. Dari keutamaan Allah, diwajibkannya di dalam syariat ini adanya penguasa. Karena itu kata para ulama, kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, kata beliau, sesungguhnya memasang seorang imam, pemimpin, adalah suatu hal yang wajib, dan kewajibannya ini dikenal di dalam syariat menurut kesepakatan para sahabat dan para tabi'in. Kenapa? Kata beliau, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi, penyelenggaraan jenazah beliau itu belum dilaksanakan sebelum ada pemimpin yang ditetapkan setelah beliau. Setelah membaiat Abu Bakar As-Siddiq, maka disegerakanlah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dituntunkan oleh Rasulullah memang sedemikian rupa. Dan ini yang dipahami oleh seluruh para sahabat, murid-murid Rasulullah yang terbaik, dan mereka menerapkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ya. Dan kalau kita membuka buku-buku fikih atau hal-hal yang berkaitan dengan siasat syariah, maka akan diterangkan di situ bagaimana wajibnya membentuk atau wajibnya ada kekuasaan di tengah manusia. Suatu hal yang dimaklumi, apabila tidak ada yang berkuasa, tidak ada tempat untuk bersatu di bawahnya, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Ya. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Demikian yang terjadi. Tapi dengan adanya penguasa, maka akan teratur keadaan. Ya. Akan ada ketertiban. Ya. Ada tempat untuk merujuk, dan ada tempat untuk mengadukan kezaliman dan lain-lainnya. Karena itulah semuanya punya tugas. Penguasa ada tugas masing-masing, alim ulama ada tugasnya masing-masing, dan rakyat juga ada tugasnya masing-masing. Ya. Semuanya punya tugas dan kewajiban. Dan ini dari keindahan syariat menyusun dan merapikan keadaan manusia sehingga tercipta kebaikan dan keamanan di tengah mereka. Ya. Maka ini dasar yang keempat. Kemudian dasar yang kelima yang kita jadikan sebagai pijakan dalam pembahasan adalah suatu hal yang diterangkan di dalam syariat akan keutamaan para ulama. Ya. Bahwa para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Ya. Sungguhnya para ulama adalah para pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, mata uang perak. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Karena itu siapa yang mengambil ilmu agama, semakin banyak bagian dari ilmu agama yang diambil, maka semakin banyak bagian warisan yang dia dapatkan.
Iya. Dan kedudukan ulama di tengah umat telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa musibah akan turun di tengah umat apabila alim ulamanya telah tiada atau kurang alim ulama di tengah mereka. Ini keberadaan dan keadaan kondisi kaum muslimin di saat ini, banyaknya hal-hal yang menimpa umat, kejadian-kejadian yang menimpa umat karena sedikit dari alim ulama mereka yang ada dan sedikit dari alim ulama mereka yang komitmen melakukan tugas-tugasnya sebagaimana yang dimestikan. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzi'ul ilma min al-ibadi intiza'an, walakin yanzi'uhu biqabdil ulama." Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu, langsung dicabut begitu saja dari dada para hamba. Tidak. Tapi ilmu ini dicabut dengan cara diwafatkannya para ulama. Dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sampai tatkala tidak tersisa lagi seorang alim, maka akhirnya manusia mengangkat para pemimpin-pemimpin yang jahil. Ya. Mereka mengangkat para pemimpin-pemimpin yang jahil. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, maka mereka pun ditanya, dimintai fatwa. Fa'aftau bighairi ilmi, mereka memberi jawaban tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Ya. Karena itu kata para ulama, mautul alim dullatul alam. Meninggalnya seorang alim itu adalah musibah untuk alam semesta. Sebab keberadaan seorang alim ulama di tengah umat sangat penting dan betul-betul kebahagiaan bagi umat, lentera bagi mereka. Dan ini adalah kedudukan yang dimaklumi akan keutamaan para ulama, dan hingga hari ini alhamdulillah seorang muslim bagaimanapun keadaannya, dia juga mengetahui bahwa seorang yang berilmu itu punya keutamaan dan punya kelebihan. Iya. Dan ini adalah kaidah dasar yang kita jadikan sebagai pijakan di sini. Dan ini 5 pendahuluan yang dengan ini kita selesai dari pendahuluan dan kita sekarang berpindah kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang hak-hak para ulama dan kewajiban-kewajiban mereka. Ya. Pertama, siapakah alim ulama itu? Ya. Para ulama itu mereka adalah orang-orang yang mengilmui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menguasai segala bentuk-bentuk dan urusan agama. Sebab di dalam agama kita diterangkan tentang segala perkara tanpa ada yang diperkecualikan. Semuanya diterangkan. Apakah itu yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan penegakan keamanan, berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan pemerintahan. Segala hal yang dibutuhkan oleh manusia ada kejelasannya dan keterangannya di dalam agama kita, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya dalam Al-Quran. Ada penjelasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Segala sesuatu tanpa diperkecualikan. Maka kalau di masa ini dalam sebuah masalah ada yang tidak melihatnya atau ada yang melihat bahwa masalah ini kelihatannya agama tidak mengatur, maka ini dia harus berjelek sangka pada dirinya sendiri. Hal tersebut terjadi karena mungkin ilmu agamanya tidak sampai ke sana atau mungkin karena kejahilannya. Adapun agama kita pasti mengatur segala sesuatu. Apa saja yang terjadi, yang akan terjadi di tengah umat ini, di dalam syariat kita telah ada aturannya dan rinciannya. Bait tabung tidak ada sebelumnya di dalam syariat kita tentang bait tabung. Ya, tidak ada sebelumnya di dalam umat-umat sebelum kita. Tetapi di dalam syariat kita ada dasar-dasar kaidah bisa memberikan hukum. Apa hukum bait tabung itu? Karena itu para ulama di masa ini berbicara tentang hukum bait tabung. Ya. Yang tentunya setelah mengambil bagaimana bentuk-bentuknya dari kedokteran, dan ada 8 bentuk, setiap bentuk ini ada hukum tersendiri. Ya. Dijelaskan oleh para ulama berdasarkan adillah syariat, ketentuan-ketentuan syariat yang ada. Ya. Karena itulah dari tugas seorang alim dan seorang yang dikatakan alim, dia harus menguasai
seluruh dari cabang-cabang agama, sehingga ia dengan mudah menyampaikan agama itu kepada manusia dan meringkasnya kepada manusia, dan dengan mudah tatkala terjadi problem di tengah manusia, dia bisa memberikan jawaban dan solusi yang terbaik. Iya. Dan keberadaan para ulama dengan definisi yang seperti ini sangatlah penting di tengah umat. Ya. Adapun hak-hak para ulama, ya, hak-hak mereka sangat banyak disebutkan oleh para ulama di buku-buku yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Seperti dalam buku Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Juma'ah, dan di dalam buku-buku yang lainnya. Di antara hak-hak para ulama bahwa mereka wajib untuk dimuliakan dan dihormati. Ya. Ini dari hak para ulama. Ya. Kalau keutamaan mereka, ya, hanya terbatas pada sekedar didengarkan ilmunya, maka tentunya ini keutamaan yang sangat sedikit untuk mereka. Ya, sebab para ulama mereka lah yang memberikan manfaat kepada umat dan menerangkan jalan yang lurus kepada umat. Karena itu diwajibkan di dalam agama kita untuk menghormati dan mengenal syariat atau mengenal kedudukan para ulama. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata beliau, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami. Perhatikan sabda Rasulullah, bukan dari kami. Maksudnya bukan dari sifat umat Islam. Orang yang tidak menghormati orang tuanya, ya, tidak merahmati anak kecilnya, dan bukan dari kami orang yang tidak mengenal hak seorang yang alim di antara mereka. Ya. Diperintahkan untuk mengenal hak orang yang berilmu di antara mereka. Maka ini adalah hak para ulama untuk dihormati dan dimuliakan. Kemudian yang kedua dari hak ulama adalah kita mendoakan mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Memohonkan ampun untuk mereka. Sebab kedudukan mereka dan tugas mereka di tengah umat sangatlah berat. Ya. Mereka butuh dikopaskan di atas jalan yang lurus. Ya. Agar supaya mereka tetap di atas hidayah. Ya. Dan benar, langkah dan setiap petunjuknya. Ya. Karena itu didoakan kebaikan untuk mereka. Ya. Jangankan kita manusia, di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa hewan-hewan yang berada di lautan sampai ikan-ikan juga memohonkan ampun untuk alim ulama. Ya. Dan di taraf yang lebih minim daripada itu, seorang penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu, para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Maka para ulama, alim ulama, mereka didoakan dan dimohonkan ampun untuk mereka agar supaya mereka dipapaskan di atas jalan yang lurus. Kemudian di antara hak alim ulama adalah mengenal keutamaan mereka, mengenal fadluhum, dan tentunya tentang keutamaan dan hak-hak para ulama ya sangatlah banyak sekali, dan waktu agak membatasi kita. Ya, kemudian di antara kewajiban ya para ulama, yang pertama dari kewajiban mereka adalah menasihati umat. So mereka adalah juru nasihat di tengah umat. Karena itu sifat seorang alim adalah dia sebagai penasihat. Dia sebagai penasihat. Penasihat itu adalah mereka yang menghendaki kebaikan di tengah umat. Dia hendaki kebaikan untuk umat dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan apa yang dia lakukan. Dia mengharapkan umat menjadi baik dengannya. Ya, menjadi baik dengannya. Jadi dia menyampaikan ilmu bukan untuk kepentingan pribadinya, dan juga bukan mengharapkan sesuatu dari kehidupan dunia. Tapi maksudnya di dalam menyampaikan ilmu adalah nasihat semata untuk umat. Maka ini tugas yang pertama dari tugas alim ulama, yang memasang dirinya sebagai seorang penasihat yang baik, seorang penasihat yang baik. Kemudian yang kedua dari kewajiban para ulama adalah menyebarkan ilmu syariat di tengah umat. Ya. Sebab mereka adalah orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmunya diam dan tidak mengajar kepada manusia, maka orang yang jahil kapan bisa mengerti agama? Kapan bisa memahami agama? Maka harus ya, ada perasaan tanggung jawab akan ilmu yang dia dapatkan. Ya. Karena itu di antara tugas seorang dai adalah dia menyampaikan ilmu tersebut, berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah. Karena itu kita diperintah di dalam Al-Quran
untuk berdakwah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika. Berdakwahlah kamu ke jalan Rabb kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, ana wa man ittaba'ani." Katakanlah Muhammad, ini adalah jalan saya dan orang-orang yang mengikuti berdakwah di atas jalan Allah atau berdakwah ke jalan Allah di atas basira, di atas petunjuk, di atas ilmu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan mereka beramal saleh. Ya. Kemudian di antara kewajiban para ulama adalah mereka terang-terangan menyampaikan kebenaran. Terang-terangan di dalam menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulnya, "Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Terang-teranganlah engkau Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diperintah kepada kamu dan berpalinglah ya, dari orang-orang yang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba min qablikum latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah." Dan ketika Allah mengambil janji dari ahli kitab sebelum kalian, ini peringatan untuk umat Islam. Apa janji yang harus mereka laksanakan? Hendaknya kalian terangkan agama itu kepada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Jangan kalian sembunyikan. Maka diperlukan orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang menyampaikan yang hak dengan keberanian, dan dia sampaikan hal tersebut kepada manusia, walaupun itu pahit. Ya, walaupun itu pahit. Karena itu diantara baiat Ubadah bin Samit kepada Rasulullah, beliau berkata, "Wa an la nakhafu fillahi lawmata la'im." Dan wa an la naqula al-haqqa la nakhafu fillahi lawmata la'im. Dan kami membaiat Rasulullah untuk berucap yang hak dan tidak boleh kami takut cercaan orang-orang yang mencerca. Dan di antara 7 wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Dzar